bicara mengenai rumus atau mungkin hitungan-hitungan yang hitungan-hitungan kelahiran atau dari berbagai aspek lah, apakah dari sisi yang spiritual yang kita tidak mampu menjangkaunya, kenapa rumus itu bisa muncul tetapi bisa dibuktikan, atau mungkin dari sisi astrologi atau ilmu apapun ya, keterampilan seperti itu yang mungkin orang secara umum mengatakan ini seperti ya mungkin istilah umumnya yaitu Kwamia itu. Saya sejauh ini ketika saya bertahun-tahun sebelum saya menjadi seorang Buddhis, saya adalah seorang pengembara spiritual, dan saya sangat tertarik juga selain mempelajari hal-hal yang sifatnya adalah spiritual atau mistik. Saya sangat tertarik dengan yang namanya mempelajari rumus-rumus seperti ini, sehingga dari kecil sampai hari ini saya sudah mempelajari banyak rumus dari berbagai macam sekte, ajaran ataupun apapun lah istilahnya. Dan saya menemukan bahwa dari sekian banyak rumus itu tidak semuanya akurat. Hanya beberapa yang akurat. Karena saya ini menjadi manusia tipe orang yang sangat kritis. Sehingga ketika saya belajar sesuatu dari guru, meskipun saya akan mempelajarinya secara all out ya, biasanya saya akan berusaha supaya membuktikan ya, kalau dikasih rumus tentu saya akan meriset, menganalisa seakurat apa rumus ini. Kalau nggak akurat ya tentu nggak saya pakai. Tetapi ketika saya menemukan ini akurasinya cukup tinggi ya, tentu saya akan sisihkan untuk nantinya bisa diterapkan atau mungkin bisa diwariskan ke anak cucu ya, anak cucu siapa terserah ya, yang pasti bukan anak cucu saya. Nah, akurasi ini sangat penting karena ketika kita mau berbagi ilmu atau pengetahuan, tentu kita semestinya memberikan sesuatu ilmu yang memang betul-betul akurat, bukan hanya katanya. Karena sering sekali ketika berguru, orang ini ya mungkin saking percayanya sama gurunya, maka dia hanya mempercayai 100% tanpa menganalisa atau meriset. Berbeda dengan saya ini tipe yang segala sesuatu harus bisa saya buktikan, saya riset kebenarannya. Sehingga buat saya ya harus jelas dulu, akurat, baru bisa saya bagikan. Dan bertahun-tahun saya menemukan ini, berbagai macam rumus, tidak semuanya itu akurat. Maka sangat wajar ketika ada seseorang yang memiliki keterampilan seperti ini dan memiliki akurasi sangat tinggi, tentu nilainya menjadi mahal. Sebagai sebuah contoh, itu ada seseorang yang di Hong Kong sana yang dia mampu dengan tanggal lahir, tentu bukan hanya tanggal, jam, waktu, mungkin menitnya sekalian, yang kebetulan ini langganan dari beberapa kawan-kawan saya, itu dia bisa menghitung sampai ya tahun di mana Anda akan meninggal. Dan di hari ketika Anda minta di Kwamia seperti itu, dan itu dia membutuhkan waktu kira-kira setengah tahun sampai 1 tahun untuk menyelesaikan buku tersebut. Mungkin karena jobnya juga banyak kali ya, antri ya, dan harganya nggak murah. Itu yang saya dengar dari kawan-kawan saya yang kebetulan pengusaha ini, ketika minta ini ya, buku kehidupannya dia ini, itu sekali pesan harganya $1 juta. Bayangin, $1 juta. Hanya orang-orang kaya yang bisa punya ini, yang beruntung. Maka ya nggak murah untuk menemukan rumus yang memang akurat, dan memang harus saya akui ya, ketika rumus itu udah dilihat dan dibuka dan dibuktikan, memang bahkan sampai tahun di mana dia akan meninggal udah kelihatan
Kalau bagi orang yang nggak takut tahu tahun kapan dia akan meninggal, tentu nggak ada masalah. Karena apa? Ya bisa persiapan, ya kan? Sehingga hidupnya nggak sia-sia, ya kan? Tidak. Tapi ya akhirnya jadi berpatok, kira-kira tahun ini saya bakal ketemu orang ini, nanti bakal sial ini. Akhirnya itu juga bahaya juga sebenarnya buat saya kalau kemudian dia tertanam bahwa itu pasti terjadi misalnya. Tapi itu sah-sah saja. Memang hitungan-hitungan seperti itu dari tanggal lahir, jam lahir, mungkin detiknya lahir atau apapun itu ya, itu memang ada. Tetapi untuk menemukan seseorang yang akurat, yang memang cun bahasa umumnya, itu perlu hoki juga. Orang yang tidak hoki akan bertemu dengan orang yang memang ngitungnya ngawur, atau mungkin resepnya atau rumusnya ini nggak akurat. Nah, sudah menemukan yang nggak akurat, dipercaya pula. Coba Anda bayangkan hasilnya seperti apa. Nah, ini perlu hati-hati karena tidak semua rumus itu akurat. Kalau akurat, hidup semua orang yang sudah dirumus-rumuskan itu semua hitungannya ketika datang ke paranormal kemudian dibetulin, pasti hidupnya pasti udah benar semua. Tapi karena lebih banyak rumus yang beredar itu tidak akurat, maka yang terjadi ya kehidupan manusia ya tetap masih banyak yang terseok-seok nggak jelas itu. Nah, saya memberi satu ilustrasi aja ya. Ada umat di Jakarta. Umat ini pada waktu kecil ya seperti biasanya tradisi orang-orang yang hobi meramalkan anaknya ketika baru lahir. Jadi anak ini ketika baru lahir ya oleh orang tuanya kan diramalkan, ya kan, diramalkan bagaimana nasibnya kelak. Dan yang ramal itu bukan hanya 1-2 paranormal ya, bahkan ada yang paranormalnya sampai dari Singapura. Jadi nggak main-main loh, udah impor loh ini. Dan diramalkan bukan hanya sekali 2 kali, pada waktu dia masih bayi lahir udah diramal, ketika udah menjelang ya udah mungkin udah 5 tahun atau mungkin 3 tahun udah punya adik lagi dia juga diramal lagi. Dan ramalannya ini dari semua guru-gurunya si orang tuanya ini ramalannya mirip-mirip, yang intinya anak ini terlahir sangat hoki, dimana istilahnya apapun yang dia akan kerjakan itu akan selalu berhasil. Apalagi setelah dia punya adik-adik dan genaplah orang tua itu punya anak 5. Anak 5, dari 5 anak ini ya konon katanya karena dia adalah satu-satunya anak laki-laki yang di tengah, anak pertama, kedua wanita, kemudian anak ketiga dan keempat ini ya, anak ketiga dia laki-laki, anak keempat dan kelima ini adalah wanita lagi. Menurut versi paranormal ini, dia ini seperti seorang raja ya, karena ibaratnya seperti katanya ya seperti meja dan ini kaki meja, jadi seperti digendong lah, sehingga hidupnya akan menjadi sangat makmur katanya, karena dia ini seperti ibarat meja kan, dia atasnya yang disangga oleh kaki meja 4. Dan menurut versi perhitungan mereka yang dari tanggal lahir dan sebagainya itu konon dia akan sangat hoki, yang apapun yang dikerjakan pasti hasil, menurut cerita umat ini begitu. Nah, suatu hari umat ini ketika ketemu dengan saya, dia bercerita bahwa hidupnya kok selama ini banyak sekali kesialan-kesialan dalam hidup yang tidak bisa ditolerir menurut dia. Ya dia belum cerita banyak. Lalu waktu itu saya iseng aja minta tanggal lahirnya ya, iseng aja ya, dalam arti saya tidak menerima job ini ya, karena saya ini tipe orang yang
kadang-kadang ketika bertemu dengan orang-orang yang terlalu besar tahayulnya, saya perlu membuktikan kepada orang itu bahwa apa yang dia yakini ini salah dan dia bisa membuktikannya sendiri. Nah, jadi saya minta tanggal lahirnya waktu itu beserta jam lahirnya. Lalu saya menghitung dengan hitungannya, ini namanya keterampilan ya. Jadi bukan teropong ataupun nerawang. Karena kalau yang namanya rumus ini, sepanjang rumusnya kita berikan ke orang, orang itu bisa menghitung, dan memang kebetulan orangnya juga, misalnya dia memang pintar menghitung, maka ya jadi. Karena ini kan seperti rumus matematika, fisika, kimia. Kalau kita belajar itu dan kita nggak pintar ya, tentu hitungannya juga bisa saja meleset ya. Nah, jadi saya hitung waktu itu. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan itu, saya menjawab ke dia, Anda ini, saya lihat apapun yang Anda kerjakan nggak pernah ada yang hasil, semuanya gagal. Ya memang. Kemudian dia kaget, iya betul, kok tahu ya? Iya memang ini dari kelahiran sudah seperti ini. Akhirnya dia cerita yang soal yang itu, kaki meja itu, katanya dia ini ibarat raja yang seperti digotong sama 4 orang saudaranya wanita yang ini, yang katanya sudah pasti hoki. Itu semua ramalan-ramalan dari paranormal ininya, orang tuanya, dia ceritakan ke saya. Dan kebetulan rumus-rumus yang saya miliki, yang sudah saya riset ini, kebetulan kok berbeda dengan rumus yang beredar umum itu, sehingga saya sampaikan ke dia semuanya. Apalagi yang berkaitan dengan dia satu-satunya anak laki-laki yang kemudian dikatakan hoki. Saya bilang justru hidup Anda ini akan susah dan menderita. Lalu saya ajarkan beberapa rumus yang kepada dia, yang dia bisa buktikan. Saya hitung, saya ajarkan cara menghitungnya, dapatnya dari mana, kenapa dia bisa nggak hoki, kemudian kenapa saya tidak sepakat dengan yang ini, kaki meja ini, yang katanya dia sangat hoki, yang justru saya katakan itu justru hidupnya akan sial. Ya, tapi ini silahkan Anda buktikan sendiri, saya sampaikan begitu. Anda boleh riset dengan orang-orang yang kira-kira hidupnya sama seperti Anda. Misalnya yaitu tadi, jadi anak yang di tengah, ya kan, laki-laki yang di tengah, diapit dengan saudara wanita, itu hidupnya pasti sial itu kalau versi saya ya. Meskipun versi orang mungkin beda ya. Kalau versi saya itu biasanya anak laki-laki yang hidupnya diapit oleh wanita, itu apapun yang dikerjakan biasanya nggak hasil itu. Sehingga saya sampaikan, coba Anda riset, cari anak-anak yang mirip seperti Anda kelahirannya. Jangankan sampai diapit dua wanita di atas dan di bawah. Wanita satu-satu aja, misalnya dia anak hanya bertiga, lalu dia hanya laki-laki yang di tengah. Cobalah dilihat ini, Anda riset. Kemudian saya ajarkan cara menghitung. Kenapa bisa muncul bahwa dalam kehidupannya ini dia penuh kesialan. Itu ada rumusnya semua. Dan silahkan diriset. Saya ajarkan sama dia. Dan kemudian akhirnya dia meriset. Dan dia menghitung juga. Hitungannya dengan istrinya, dengan anaknya. Nah, untungnya ya hidupnya itu masih bisa agak enak karena hitungan istrinya dengan anaknya yang ini, anaknya dia satu-satunya itu bagus, sangat bawa hoki. Meskipun hitungan dia dengan istrinya nggak hoki juga. Nah, sehingga masih ada penopangnya. Sehingga rumus-rumus seperti ini sebenarnya tidak semudah bayangan Anda. Maka untuk menemukan seseorang atau katakanlah paranormal atau orang yang tahu yang seperti ini, yang betul-betul memiliki rumus yang akurat, itu sudah perlu hoki dulu. Ketika tidak punya hoki yang bagus, ya seperti keluarganya ini, kemudian dia menemukan guru yang memang tidak akurat, ya tentu hasilnya nggak akurat. Padahal sudah terlanjur
diyakini bahwa rumus ini akurat. Nah, akhirnya setelah dia hitung dan dia riset ya, 1 tahun kemudian ketemu saya lagi dan dia akhirnya sadar, ya dia minta solusi ke saya bagaimana caranya memperbaiki hidupnya, karena kan sudah terlanjur jelek, lahirnya aja udah jelek, nggak mungkin dong dia dikembaliin ke rahimnya ibunya gitu kan, lahir ulang nggak mungkin ya kan. Lalu hitungan dia dengan istrinya yang jelek dan nggak bawa hoki, nggak mungkin juga dong saya harus bilang udah kamu cerai aja, kan nggak mungkin ya kan. Nah tentu dibutuhkan solusi-solusi. Nah solusi-solusi itu kan sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan dari sisi hitungan-hitungan itu nggak tepat. Bagi saya rumus-rumus itu untuk mengetahui aja. Saya sangat suka belajar ini untuk mengetahui, misalnya oh dari lahir kita punya kejelekan ini, bawaan buruk ini, maka apa yang harus kita perbaiki. Itu menurut saya ya, ketika saya mempelajari seperti itu. Jadi bukan untuk menentukan bahwa oh ini sudah pasti begini, enggak, karena hidup ini buat saya dinamika. Ketika kita banyak melakukan hal-hal baik, karma-karma baik, amal ibadah yang baik, ya tentu hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya akan tetapi kalau misalnya seperti yang orang itu tadi, nah, dia terlanjur hitungannya sangat jelek, supersial misalnya itu kan, sehingga ketika dia ingin hidupnya sangat hoki, tentu dia harus bekerja keras menanam karma-karma baik yang luar biasa besar. Ya tentu ini tidak semudah ketika orang itu sudah terlahir sangat hoki. Tentu beda ya. Kalau orang yang sudah terlahir sangat hoki, dia hanya istilahnya sedikit menanam karma-karma baik saja udah langsung terbooster. Tetapi yang seperti ini ya tentu dia harus rajin menanam berbagai macam karma baik agar hidupnya ini lebih mulia, lebih baik dari yang lalu-lalu. Nggak ada jalan lain, karena segala sesuatu yang bisa mengabulkan harapan kita atau membuat hidup kita menjadi lebih hoki, lebih baik, itu hanyalah timbunan karma-karma baik kita, amal ibadah kita. Jadi nggak bisa dinego lagi. Lalu diganti hitungan ini, dikasih apa, mungkin diselamatin di apa, bikin ritual atau upacara biar hoki, itu enggak bisa. Menurut pengalaman saya itu tidak berlaku, maksudnya tidak terlalu ngefek. Tetapi kalau kita melakukan banyak karma-karma baik, ya itu akan menopang. Maka dari itu melakukan karma-karma baik pun kita harus tetap teliti dan waspada. Jangan sampai kita melakukan karma baik diiringi dengan karma buruk, sehingga kita merasanya melakukan karma baik, rupanya karma buruknya yang lebih kuat berbuah karena dia sendiri sudah banyak memiliki timbunan karma buruk. Nah, maka ini pengetahuan ini sangat penting, bahwa yang mengubah hidup kita itu sesungguhnya adalah ya ini amal ibadah kita, timbunan karma-karma baik itu. Sedangkan hitungan-hitungan kelahiran dan sebagainya itu kembali ke diri kita. Kalau diri kita sudah nggak hoki, ketemu gurunya pun yang nggak akurat, sehingga terlalu mempercayai hal-hal seperti itu buat saya sih nggak ada gunanya ya, karena hidup ini berjalan secara dinamis, sehingga segala kemungkinan tetap ada. Bisa menjadi baik atau menjadi buruk itu kembali ke diri kita masing-masing.